wasilah daripada kalimat yang terlontar dari seorang dai nasional kita enggak. Yang kita kenal tentunya dengan melalui pelantara beliau lah orang ini bisa berubah. Ini hikmah yang bijak kita menyikapi. Terima kasih mestinya kepada oknum itu, yang keluar dari mulutnya aja. Terima kasih masyarakat Indonesia. Akhirnya kejadian ini kita melek mata. Akhirnya apa? Apa disampaikan oleh presiden kita menyayangi dari pedagang kecil-kecil. Nah, melewati mulut dari oknum dai inilah berubah. Akhirnya kepekaan para pemerintah ini sekarang alhamdulillah tersorot kepada siapa? Masyarakat pedagang kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi sesuatu yang memang ada kegelisahan di masyarakat yang menjadi viral statementnya, ada pro dan kontra. Bagi saya melihat ini adalah bukan buat dia doang, nasihat buat kita semua. Kita kembali kita harus berhati-hati menyikapi hal ini. Ataupun nasihat buat kita jangan seperti itu. Kita lihat sisi baiknya aja. Sisi baiknya aja. Karena seorang oknum ini adalah kita lihat jejak dakwanya luar biasa. Berani mengambil risiko, saya aja nggak berani. Tapi beliau berani mengambil risiko. Konsekuensi ini luar biasa. Fitnahan, hujatan, ghibah. Tapi sang pendakwah ini masuk nih, kita lihat dulu sebentar sisi baiknya beliau. Masuk ke ruang-ruang diskotik, ke klub. Mana ada seorang kayak bisa masuk ke situ. Tapi imannya tebal, wallahu a'lam bishawab. Tapi berani untuk melangkah dakwah masuk ke tempat dugem, diskotik, di klub, di hotel yang memang konotasinya tempat itu tempat dari maksiat. Kemudian banyak yang berubah. Yang tadinya preman jadi beriman, yang tadinya tukang pukul dirangkul, yang tadinya banyak yang bersaing disanding. Ini cara beliau hangat untuk dakwanya. Kita lihat zohirnya seorang oknum ini memang kelihatan angku dan tapi baik. Buktinya banyak yang berubah. Nah, sisi baik itulah maka hendaknya kita sebagai manusia melihat kelebihan, kebaikan, kontribusi yang beliau berikan kepada bangsa dan negara. Jangan ketika ada statement yang keluar ini kita hujat dia, nggak boleh begitu. Kita sebagai umat Islam dilarang oleh Allah. Yang ada nasihatin, bukan lewat hal-hal yang memang jadi fitnah. Jangan sampai dosa dia pindah ke kita, pahala kita capek-capek meraihnya dengan jungker balik kita berikan ke dia. Karena statement kita para netizen hati-hati nih, netizen hati-hati. Cara menyikapi masalah. Nah ini jangan sampai menjadi bumerang buat kita. Nah, makanya ini harus hati-hati. Hanya sekelumit yang beliau sampaikan, manusia kan kulubani Adam khotoun, wa khairu khotoin tawabun. Setiap anak Adam itu mempunyai salah dan dosa. Setiap salah dan dosa, dia sudah bertobat kepada Allah, sudah beristighfar kepada Allah, sudah baik kepada Allah. Bahkan saya yakin oknum ini menangis, orang pendakwah ini. Kita nggak tahu, mungkin dia di tahajud tengah malam, di istighfar minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dan kesalahan disampaikan. Karena manusia nggak ada yang sempurna. Anisyan itu tempatnya salah dan dosa. Nah ketika ada telontar statementnya beliau di saat ini, kita jadikan ini hujatan. Seakan-akan kita ini paling benar sendiri. Mungkin di antara kita lebih parah daripada oknum pendakwah ini. Hati-hati cara menyikapi masalah yang terjadi, fenomena yang saat ini sedang menjadi konsumsi publik. Maka dengan arif dan bijaksana maafkan, karena si yang pedagang ini sudah ikhlas, sudah ridho, sudah tulus memaafkan daripada yang dilontarkan ada kehinaan mungkin, tapi sudah memaafkan. Artinya wa'afina aninna, sudah saling memaafkan, untuk apa lagi dibicarakan. Dan netizen-netizen Anda juga nasihat buat kita. Nasihat buat kita sebagai seorang public figure, saya pribadi seorang pendakwah lebih berhati-hati melontarkan kata-kata emosi, candaan-candaan. Akhirnya candaan ini menjadi hinaan. Banyak orang yang terima, ada orang yang tidak terima. Nah, oleh karenanya kita menyikapi harus arif dan bijaksana. Kita lihat jejak dakwanya beliau, itu aja. Beliau lebih banyak kontribusi, bahkan pesantrennya itu mungkin berapa santri itu gratis loh. Gratis, dikasih makan, dikasih minum, dikasih gizi, pendidikan. Ini kan luar biasa. Mungkin itu setempat, mungkin tempat yang lain
Saya tidak membela oknum ini, tapi saya mengetahui jejak dakwah, perjalanan histori dakwah dia. Saya ikut tuh baca artikel-artikel beliau. Nah ini saya melihat banyak perjalanan yang kebaikan yang ditularkan kepada masyarakat, dan banyak perubahan. Yang tadinya pemabok jadi beriman, yang preman jadi beriman, pencuri akhirnya jadi apa? Semakin dekat dengan ilahi, karena dakwah-dakwah beliau yang memang banyak kontroversi, tapi tidak dipungkiri. Dan artinya kita nih, ayo sama-sama ketika melihat hal ini, maka menyikapinya harus hati-hati. Jangan sampai para netizen ini akhirnya yang Anda hujat, yang Anda gibahin, lebih daripada itu banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya yang bisa menyerang kita. Nanti ketika Anda lebih banyak fitnah dia, fitnah, gibain, dosa dia habis. Pahala dia makin bertambah, dosa kita makin banyak. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Harus arif dan bijaksana, jangan terpancing oleh emosi. Soalnya bapak ini, kakek ini sudah memaafkan, hati-hati. Orang udah memaafkan, kita nggak boleh ikut campur siapa kita. Orang kedua udah sering bertemu, memeluk, menangis, menyesali Gus Miftah, dan minta redha, minta maaf, sering berpelukan, selesai. Nah kita nih belakang ini, para netizen ini, hanya hujat lagi, ya Allah ya Rob, udah selesai. Pendakwah ini dengan pedagang ini udah selesai. Cuma orang di belakang ini, ya Allah ya Rob, janganlah digoreng-goreng berita ini, nggak boleh. Akhirnya nanti sampai ke akhirat minta dipertanggungjawaban di hadapan Allah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Karena yang dilontarkan kalimat keluar dari lisan seorang tokoh pendakwah yang handal, nasional, hebat katakanlah, sehingga memberikan efek daripada buah yang manis si pedagang itu. Kalau seandainya saya memberikan kalimat yang nggak baik, mungkin ini nggak jadi apa-apa. Cuma yang disampaikan adalah orang besar. Akhirnya orang yang kecil jadi besar tuh. Akhirnya yang tadi nggak punya apa-apa, ada yang ngasih rumah, ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih ratusan juta, ada yang umroh dan berkali-kali, keluarganya pun diajak. Kenapa? Wa inna likulli syai'in sababa. Semua itu pasti ada asbab dan akibat. Ada sebab akibat. Nah, si pendakwah ini adalah mestinya kita bisa mengambil hikmah, yu'til hikmata may yasha. Tidak mengambil hikmah dari kejadian-kejadian ini. Jangan seakan-akan ngelihat yang kelontar keluar dari mulut itu, tapi berubah ekonominya. Hinaan jadi mulia. Ada keberkahan dari statementnya seorang pendai ini, akhirnya berubah ekonominya. Yang rumahnya dibagusin, bahkan dibeliin rumah. Bener nggak? Bahkan berubah drastis. Luar biasa. Yang kehinaan menjadi kemuliaan. Dengan sebab dan akibat. Nah, kita sebagai para netizen, arif dan bijak menyikapi masalah ini. Kita lihat tukang es. Berubah bapak itu secara gratis. Karena staf khusus presiden yang menyampaikan itu. Akhirnya banyak orang kemarin kemana aja. Nah inilah kenapa dengan wasilah daripada kalimat yang terlontar dari seorang dai nasional kita enggak, yang kita kenal tentunya dengan melalui pelantara beliau lah orang ini bisa berubah. Ini hikmah yang bijak kita menyikapi. Terima kasih mestinya kepada oknum itu, jangan keluar dari mulutnya aja. Terima kasih masyarakat Indonesia. Akhirnya kejadian ini kita melek mata. Akhirnya apa? Apa yang disampaikan oleh presiden kita menyayangi dari pedagang kecil-kecil. Nah melewati mulut dari oknum dai inilah berubah. Akhirnya kepekaan para pemerintah ini sekarang alhamdulillah tersorot kepada masyarakat pedagang kecil. Nah itu kalau nggak begitu nggak mungkin, nggak akan terjadi yang seperti ini. Kebesaran kemuliaan dari bapak pedagang itu. Terima kasih mestinya kepada siapa? Oknum dua-duanya nggak ada yang saling merugikan, udah saling memaafkan. Menguntungkan malah dari dua belah pihak. Menguntungkan siapa? Pedagang es. Ya, sekarang diuntungkan apa? Untung seorang oknum dai ini. Apa untungnya? Dia memaafkan kesalahan si oknum staf khusus presiden. Ya artinya ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia, maka hendaknya minta maaf kepada manusia. Kalau kita melakukan dosa di hadapan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah dilakukan oleh dai tersebut, oleh staf
presiden tersebut, sudah sowan silaturahim kepada sang bapak kedua penjual es tersebut. Artinya sudah saling berpelukan, sudah ikhlas dan sebagainya. Mau apa lagi? Mereka udah saling memaafkan, mereka udah mengunjungi, menyambangi. Ini luar biasa. Artinya meninggalkan pakaian yang memang staff lah katakanlah. Jangan sampai biasanya orang yang masih angkuh katakanlah manggil, tapi beliau datang menyambangi silaturahim, tahu kesalahan dilakukan, tahu apa yang dia lontarkan nggak baik, datang langsung menemui daripada, artinya hatinya lembut, hatinya baik, ada perasaan yang bersalah yang besar yang dilakukan. Datang kunjungi, minta berpelukan, nangis Gus Miftah, nangis pendakwa tersebut. Kita lihat, nah jangan digoreng-goreng lagi beritanya. Ya, artinya beliau seorang dai ketika diberikan amanat oleh presiden untuk menjadi staf khusus presiden, ketika ada kejadian seperti ini mengundurkan diri. Saya kira haknya dari oknum tersebut, pendakwa tersebut. Lagi-lagi kan semua itu ada di tangan presiden. Konstitusi ada di presiden. Dialah yang mau mengatur itu segalanya. Tapi saya yakinlah ketika beliau sudah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak, terkhusus kepada oknum yang ditujukan, yang dirugikan, udah saling memaafkan, ya saya kira kita sisi baiknya aja. Banyak kebaikan-kebaikan yang beliau jalankan itu melebihi daripada ormas. Beliau jalan sendiri. Saya lihat sisi baiknya aja. Karena kalau kita sisi baiknya itu, hati kita yang terjadi keras menjadi lembut. Coba buka lagi digital beliau, digital beliau, dakwah beliau. Pasti kalau kita ngeliat sisi baiknya, maka kita akan malu di hadapan ya Allah Subhanahu wa seorang pendai. Nah, pengunduran diri yang beliau sampaikan ini kan belum disetujui dari presiden. Artinya presiden nggak mau langsung memutuskan. Ini netizen aja kok. Juga ada yang menggoreng berita ini seakan-akan turun mundurkan diri. Ini dari netizen, belum kepastian dari presiden. Menginstruksikan bagaimana kita belum tahu. Janganlah kita seperti itu, nggak boleh. Karena di sisi baiknya bukan hanya kesalahan aja. Karena manusia tempatnya salah. Kenapa kita menggurui? Allah yang maha pemaaf, Allah maha pengasih, Allah yang menerima tobat, Allah yang menerima maafnya dia, kesalahan dia. Lah kita sebagai manusia siapa? Menggurui, bahkan menjudge orang itu salah besar. Nah artinya ketika ini dia mengundurkan diri, haknya, tapi kembalikan ada presiden, wewenangnya ada di situ. Dan ketika ini dia presiden instruksikan ada wewenang tetap menjadi staf khusus presiden, ya alhamdulillah, jalankan tugas itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat-nasihat ini maka hendaknya diambil oleh beliau hikmah bagi kita siapapun. Artinya saya kira bagi saya pribadi, mohon maaf lahir batin, hanya menyampaikan saja, kalau bisa jalankan terus tugas yang sudah diberikan emban amanah, tugas yang mulia ini untuk bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan dari tugas wasilah tersebut. Saya pribadi tidak setuju. Saya hanya melihat dari sisi dakwanya beliau, banyak yang berubah. Orang-orang preman jadi beriman. Si tukang pukul dirangkul, yang suka bersaing satu sama lain disanding, yang tadi tidak beriman kepada Allah. Melihat kemudian banyak sisi baik yang beliau lakukan, memberikan kontribusi buat bangsa dan negara. Hanya sekelebat itu saja kita tidak memaafkan. Siapa kita? Allah Maha Pemaaf. Nah ketika kita para netizen ini kalau bisa ngundurin diri, siapa kita? Kan pilihan itu dari Allah Subhanahu, bukan kemauan dia, dari Allah yang memilih. Ya artinya janganlah kita menghujat atau menurunkan seseorang itu dengan sesuatu yang kita belum mengetahui. Kita lihat sisi baiknya aja. Kalau saya pribadi tidak kurang setuju dan tidak setuju pengunduran beliau dari staf khusus kepresidenan, karena banyak kebaikan, kemanfaatan yang beliau tularkan buat bangsa dan negara. Kalau bisa lanjutkan terus
perjuangan-perjuangan yang beliau sudah dari bawah untuk mencapai di sini, ini hanya ujian buat beliau. Lebih berhati-hati dalam menyikapi masalah, teruslah maju supaya memberikan kemanfaatan buat umat. Presiden kita memilih beliau staf khusus presiden dalam keagamaan karena jejaknya beliau adalah dakwah keagamaan, di agama, faknya di agama. Ya pantaslah menurut saya kalau melihat jejak biografi beliau, identitas beliau tidak dipungkiri, maka mungkin beliau sudah menyiapkan hal itu semua ketika nanti akan dipilih menjadi khusus staf presiden keagamaan. Beliau sudah mempersiapkan itu semua, program apa, agenda apa yang memang harus direalisasikan, diwujudkan kepada umat bangsa dan negara ini. Artinya kalau pantas tidak pantas, karena itu sudah takdir Allah, apa saya ikutin kemauan Allah. Pilihan itu adalah atas pilihan Allah. Kemauan itu atas kemauan Allah. Beliau jadi dan ditunjuk oleh presiden berdasarkan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Berarti insya Allah pantas beliau. Karena berani beliau untuk mengambil sikap dalam segala hal. Tegas beliau untuk menyampaikan sikap kepada sesuatu yang nggak baik. Benar, katakan benar. Lihat sisinya itu. Apa yang beliau, ekspresi beliau itu ketika dakwah menggebu-gebu itu luar biasa. Berarti kita berharap kepada beliau mampu untuk jabatan staf khusus kepresidenan tentang keagamaan.